Setelah kejadian pengusiran Homing dan Xiantian dari rumahnya oleh adik Homing, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan mereka pun tinggal di rumahnya Ah Song atau asistennya Homing. Karena keadaannya seperti ini, Homing meminta Ah Song untuk meninggalkan Homing, dalam artian menyuruh Ah Song untuk mencari pekerjaannya lagi karena situasi sekarang tidak memungkinkan dia ikut dengan Homing. Namun apapun yang terjadi, Ah Song tetap setia pada Homing untuk selalu tinggal di sisi Homing. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk membersihkan rumah tersebut karena rumah tersebut sudah lama tidak ditinggali oleh Ah Song. Pada saat itu pun Ah Song bertanya kepada Homing untuk makan malam. Dan kata Homing suruh membeli, tetapi di sana Xiantian menawarkan diri untuk memasak makanan malam itu. Sambil proses memasak, Xiantian dan Homing pun berbincang-bincang. Di sana Homing mengucapkan terima kasih kepada Xiantian karena selalu mendampinginya. Namun dia tidak mau membebani Xiantian. Dia berkata kepada Xiantian apabila keberatan, Xiantian boleh pergi meninggalkannya. Namun Xiantian tidak keberatan dengan keadaan mereka sekarang ini. Xiantian tetap ingin berada di sisinya Homing. Wah, sudah mulai nih saling mencintai dan menyayangi. Pada saat ini mereka saling melengkapi. Xiantian selesai memasak, tetapi karena tangannya begitu panas oleh panci masakan, dia meniup-niupnya. Kemudian Homing memegang tangan Xiantian dan meniupnya juga. Di sini sudah mulai terlihat saling memperhatikan. Pada malam harinya mereka pun berbincang-bincang tentang keadaan mereka dan apa yang sudah terjadi pada mereka. Utamanya Xiantian di sini menanyakan kepada Homing apa yang akan Homing lakukan sekarang setelah apa yang terjadi pada dirinya dengan adiknya. Di sini Homing tidak sepenuhnya menyalahkan pada adiknya Homing, tetapi memang benar kenyataannya mereka itu dididik oleh ayahnya untuk saling bersaing mengembangkan perusahaan mereka. Selain membahas hal tersebut, di sini pun Xiantian dan Homing saling mengungkapkan isi hatinya. Homing mengungkapkan bahwa dia sangat senang memiliki tunangan seperti Xiantian. Dia sangat beruntung. Namun sebenarnya Xiantian merasa bersalah. Yang harus menjadi tunangannya Homing adalah Xinxin. Ada rasa ketakutan di hatinya Xiantian. Namun Xiantian tidak mengungkapkannya karena dia memang benar-benar sudah mencintai Homing. Dan pada saat itu akhirnya mereka saling mencurahkan perasaan mereka. Di pagi harinya Homing mulai bisa melihat bayang-bayang benda yang ada di depannya walaupun tidak dengan jelas. Akhirnya Homing pun sambil merasakan itu dia bergegas menyiapkan sarapan pagi untuk dirinya dan untuk Xiantian. Melihat itu Xiantian terkejut, kemudian dia bertanya kepada Homing, "Apakah kamu yang membuat sarapannya?" "Ya," kata Homing, dan mereka pun menikmati sarapan secara bersama-sama. Xiantian pun memuji masakan Homing sambil menyuapi Homing. Ternyata di sana dia manja loh sama Xiantian, dia menggigit tangannya Xiantian. Pada saat itu Ah Song melihat kejadian tersebut. Kemudian dia kembali lagi keluar dan disuruh masuk oleh Homing. Ah Song pun masuk dan duduk di sebelah Homing. Kemudian dia menggoda Homing. Katanya dia tidak melihatnya loh. Tapi Homing bilang, "Aku tahu bahwa kamu tadi sudah melihatnya." "Kenapa kamu tahu?" "Karena aku sudah melihatmu." Di sana Ah Song terkejut. "Apakah kamu bisa melihat?" kata Ah Song. "Ya, aku bisa melihatnya tetapi tidak dengan jelas." Homing meminta Ah Song untuk merahasiakannya terlebih dahulu. Sebenarnya tujuan utama dari Ah Song adalah untuk memberikan bukti-bukti kepada Homing tentang kecelakaan yang menimpanya hingga menjadikan Homing buta. Di sana Ah Song memberikan bukti berupa foto dan juga berupa rekaman percakapan.
Dan apa yang terjadi di sana yang menyuruh untuk menabrak Ho Ming dan membuatnya buta adalah adik Ho Ming sendiri. Mendengar itu, Ho Ming dan Xian Tian terkejut. Walaupun Ho Ming sudah tahu siapa pelakunya, dia tidak ingin melaporkannya ke polisi karena dia adalah adik Ho Ming sendiri. Saat adiknya Ho Ming berada di rumah ayahnya, Ho Ming pun datang ke sana dengan membawa bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan untuk diberikan kepada ayahnya dan diperlihatkan kepada adiknya sendiri. Ho Ming langsung berkata kepada adiknya, "Kamu yang membuat kecelakaan dan membuat mataku buta. Kamu ingin mengusirku dari perusahaan." Kemudian ayah Ho Ming melihat foto-foto tersebut. Adik Ho Ming merasa terkejut kenapa Ho Ming bisa memiliki bukti-bukti tersebut. Setelah bukti-bukti tersebut diberikan di sana, ayahnya Ho Ming merasa sangat marah atas apa yang dilakukan oleh anak keduanya tersebut. Saking marahnya, ayahnya tidak bisa mengendalikan diri. Atas semua yang telah terjadi, Ho Ming tidak sepenuhnya menyalahkan kepada adiknya. Akan tetapi dia mengungkapkan bahwa kejadian ini berawal dari perlakuan ayahnya terhadap mereka yang selalu membuat mereka harus bersaing dan saling menjatuhkan. Akhirnya ayahnya Ho Ming mengungkapkan tujuannya tersebut adalah semata-mata untuk menjadikan Ho Ming sebagai pewaris dari perusahaan dia. Mendengar hal tersebut, adiknya Ho Ming seketika marah dan kecewa. Kemudian dia mencaci maki ayahnya. Kemudian juga dia akan menyerang ayahnya. Ho Ming menangkis adiknya tersebut, tapi apa yang terjadi? Malah Ho Ming yang terdorong dan kepalanya terbentur ke lantai. Mendengar keributan, Xian Tian pun bergegas menghampiri Ho Ming yang sedang pingsan. Di sana terlihat jelas bahwa Xian Tian sangat khawatir terhadap apa yang terjadi pada Ho Ming.